Kwecharan, Chow Sang Hao. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, peserta didik, papa mama yang ada di rumah. Nah, kali ini kita kembali menyaksikan acara kita setiap Sabtu pagi, yaitu MM Show. Wah, senang sekali pada hari ini di sini Ibu Liza bisa menjumpai anak-anak semuanya yang ada di rumah. Ya, setelah kita melaksanakan PTS 2 minggu dan kali ini yang kelas 9 sedang menghadapi PAS ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Oke anak-anak semuanya, pada hari ini, MM Show kali ini kita akan membahas itu tentang ekoenzim. Di mana beberapa tahun yang lalu sekolah kita sudah ada sosialisasi tentang ekoenzim. Anak-anak semua masih ingat kan apa itu ekoenzim? Nah, untuk kembali mengingatkan anak-anak semuanya tentang apa itu ekoenzim, Ibu akan memberikan sebuah video tentang ekoenzim, bagaimana penggunaannya dan cara pembuatannya. Baik, langsung saja kita menyaksikan video berikut ini. Setiap tahunnya, Indonesia hasilkan 64 juta ton sampah. 60% dari total sampah tersebut didominasi oleh sampah organik. Padahal, sampah organik adalah jenis sampah ramah lingkungan. Pengolahan sampah bertujuan untuk menghemat penggunaan sumber daya alam dan energi. Sampah organik dapat diolah menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan multiguna seperti pembersih lantai, penyubur tanaman, dan penguat warna pakaian. Ekoenzim sebenarnya banyak sekali kegunaannya. Tapi yang paling populer yang kita sedang populerkan di komunitas kita adalah bahwa ekoenzim bisa mengganti pembersih lantai yang sampai sekarang banyak digunakan terbuat dari bahan kimia. Nah, ekoenzim murni tanpa kimia. Jadi untuk pembersih lantai itu benar-benar menghindari pencemaran bumi dari limbah kimia. Cara membuat ekoenzim sangat mudah dan dapat dilakukan di rumah. Bahan yang dibutuhkan adalah air, limbah organik, gula merah. Cara pembuatan: campurkan 100 gram gula merah dalam 1 liter air. Masukkan 300 gram limbah organik. Tutup wadah dan diamkan selama 3 bulan. Pada hari pertama sampai hari ke-15, buka tutup wadah sebentar kemudian tutup kembali. Hal ini dilakukan untuk membuang gas yang dihasilkan dalam wadah. Dengan memanfaatkan kembali sampah organik, selain berguna bagi kebutuhan sehari-hari, kita dapat memberikan sumbangsi bagi kelestarian bumi. Nah, itu dia anak-anak semuanya video tentang ekoenzim. Banyak sekali ya manfaatnya ekoenzim di kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak semuanya ada lagunya loh. Miss boleh nggak mau menyanyikan sebuah lagu tentang ekoenzim? Boleh ya, dengarkan ya. Oke, nah lagunya seperti ini. Salam ekoenzim, salam ekoenzim. Kawan, sampah kan bermakna bila kita tahu cara mengolahnya. Mari bersama peduli menjaga alam kita. Dengan ekoenzim menyayangi alam. Dengan ekoenzim menjaga lingkungan. Dengan ekoenzim selamatkan dunia. Dengan ekoenzim kita akan bahagia selalu. Yeay, bagus nggak anak-anak semuanya? Bagus ya? Oke, baik anak-anak semuanya, jangan lupa ya nanti di akhir acara kita ada giveaway seperti biasa. Nah, langsung saja kita hari ini akan kedatangan tamu istimewa ya, tamu spesial pada hari ini yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu ekoenzim. Nanti tamunya itu adalah Ibu Suryati Esos MM. Nah, baik langsung saja kita ke narasumber kita, oke? Jadi anak-anak semuanya, ekoenzim ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Rosukan Ponvanpong. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pertanian Organik dari Thailand.
Ya, Bu Suryati, kemudian disebarluaskan oleh siapa, Bu Suryati? Dr. Juan Ong dari Malaysia, Bu. Iya, benar sekali anak-anak semuanya. Nah, langsung saja nih kita mau mendengarkan dulu penjelasan tentang ekoenzim ini, apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu Suryati? Ya, boleh. Mungkin sebelum masuk ke manfaat, kita Ya. berbincang sedikit sebenarnya apa sih ekoenzim itu mungkin Iya, ya, boleh, Bu Bu. Lisa ya. Ya. Jadi ekoenzim itu kalau lihat mungkin ini ada barangnya ya. Ya. Kelihatannya kayaknya hitam, jorok, coklat gitu ya. Tapi sebenarnya manfaatnya sangat banyak dan ini adalah dia cairan organik. Nah, cairan organik ini untuk prosesnya kalau di daerah tropis seperti kita di Indonesia ini, kita butuh waktu 3 bulan. Kalau di daerah subtropis itu butuh waktu sampai dengan 6 bulan, Bu Liza. Nah, Bu. ini pun nggak terlalu repot mengerjakannya, karena ini adalah dari bahan-bahan sisa organik yang ada di sekitar kita, terutama kalau di rumah, apalagi kita yang dari kalau sekolah meta ini yang memang vegetarian, yang konsumsi paling besarnya adalah sayuran dan buah-buahan. Iya, benar. Nah, itu sebenarnya dari sisa-sisa buah, kulit buah bisa, dan sisa dari sayur-sayuran, seperti itu. Oke, Bu Suryati, gimana kalau langsung saja nih kita memberikan pengetahuan atau informasi kepada anak-anak dan papa mama di rumah cara pembuatan ekoenzim, Bu Suryati? Ya, Nah, boleh. Mungkin kita bahan-bahan coba apa saja? praktik dulu ya, Bu ya. Ya, Selesai praktik, bahwasanya tidak sulit itu, baru kita tahu, oh karena ini tidak sulit dibuat dan manfaatnya juga luar biasa gitu ya. Nanti boleh semua bisa praktikkan juga di Iya, rumah benar gitu sekali, ya. Karena manfaatnya paling tidak ini ada 4 loh, Bu. Apa aja tuh, Bu? Nah, bisa untuk jadi cairan pembersih serbaguna. Jadi bukan yang kayak dijual di mall itu kan, oh ini cairan pembersih serbaguna. Tapi dari ekoenzim ini bisa jadi cairan pembersih serbaguna. Bisa untuk membersihkan piring, membersihkan cuci toilet gitu ya, untuk ngepel gitu kan. Kalau kayak kita nih, Bu, ibu-ibu nih setiap hari masak nih, kompor-kompor berminyak itu juga bisa dibersihkan loh, bisa ya, Bu, menggunakan ya? ekoenzim seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk tanaman nih kayak di belakang kita ini juga kita di sekolah kita pupuk pakai ekoenzim juga loh ini, Bu. Dari iya, cairan Bu. ekoenzim dan sisa yang panenan dari ekoenzim itu juga bisa untuk pupuk. Iya. Seperti itu. Jadi manfaatnya memang banyak sekali. Terus kalau kita nggak perlu panggil tukang ini juga, Bu, tukang kloset. Iya, dengan kita sendiri pun bisa ya, Bu ya. Ya, jadi kalau toilet kita mampet, boleh juga kita masukkan cairan bisa ya, ekoenzim itu. masukkan ekoenzim ya. Dia campur dengan baking soda itu nanti bisa untuk melancarkan juga septic tank kita. Iya, benar. Seperti itu. Jadi memang manfaatnya itu Luar biasa ya, banyak manfaatnya banget. banyak ya, Bu ya. Dan yang pasti kalau kita mengurangi pemakaian deterjen dan bahan-bahan kimia, kita ikut menjadi ini kan ramah lingkungan. Iya. Seperti itu. Melestarikan lingkungan juga Benar, ya, Bu benar. ya. Ya, benar itu anak-anak Itu sih semuanya. kondisinya. Daripada kita pakai bahan kimia ya, jadi kita bisa pakai sampah organik yang ada di sekitar kita, lalu kita daur ulang, kita manfaatkan dengan sejuta manfaatnya. Oke, Bu Suryati, Oke. langsung saja kita. Boleh kita langsung ke bahan-bahannya Oh iya, ya, Bu oke. ya. Anak-anak dengarkan ini ya. Bisa dilihat, ini kelihatan cukup jelas nggak ya? Ini ada gula molase ya. Kemudian ini sisa bahan organik ya. Lause tidak menyebut ini sampah karena kita masih bisa manfaatkan ya. Kalau biasa sampah kan sudah tidak dapat kita manfaatkan. Jadi sisa bahan organik. Selanjutnya ini adalah air ya. Air tentunya air yang bening ya, bukan air putih ya. Kalau air putih nanti kayak susu, Bu. Iya benar, Bu. Ya. Dan yang jangan lupa timbangan karena kita perlu menakar untuk perbandingan gula molase, bahan sisa organik dan air. Perbandingannya berapa, Bu? Mau tahu, Bu Lisa, perbandingannya? Nah, perbandingannya 1:3:10. Artinya gitu. kalau kita ingin menggunakan 10 liter air atau 10 kg, karena 1 liter itu sama dengan 1 kg kalau untuk air bening begini ya, Bu ya. Nah, kita membutuhkan 1 kg gula molase dan 3 kg bahan sisa organik. Seperti 1:3:10 ya, Bu? Benar. Oke. Jadi ingat ya anak-anak, gak sulit ya. 1:3:10. Nah, kalau misalnya nanti buatnya di tangki yang besar gitu ya, atau drum yang besar, nah kita nggak usah nimbang karena nggak mungkin di rumah nggak ada timbangan besar seperti ini kan. Kita tinggal membuat garis-garis nantinya. Jadi buat garisnya, berarti total garis yang kita buat 14. Jadi nanti untuk 1, nanti tambahkan 4-nya, nanti kemudian di garis ke 14. Sebagai penandanya ya, Bu ya. Jadi udah dapat perbandingannya. Oh iya, Oke. Nah, itu mungkin untuk ini langsung kita praktik Langsung aja saja, ya Bu, kali ya. ya, Bu ya. Oke, Bu. Karena ini bahan tadi sudah kita timbang bersama ya. Ini airnya tadi sudah kita timbang 10
kilo. Heeh. Nah, kita campurkan dengan gulanya dulu. Larutkan Gulanya gulanya dulu. dulu ya. Langsung aja Bu ya. Mm-mm. Nah, kita pastikan gulanya ini Terlarut ya Bu. Ya, Larut tercampur dengan air. rata. Kalau kita sulit untuk mencari gula molase, Bu, kita menggunakan gula ini juga boleh, gula kelapa gitu juga nggak apa-apa. Oh boleh ya Bu Nah, ya. karena kan sebenarnya gula molase ini adalah gula residu dari pengolahan gula kelapa juga sebenarnya. Dianjurkan gula molase ini ya Bu ya. Iya. Di mana nih Bu bisa didapatkan nih Bu? Ini kemarin beli di online juga bisa sih. Kalau enggak beli di Fortunet, ini market kita di Jalan Riau Ujung juga ada. Oke. Fortunet kita ya. Iya. Kita tuang aja semuanya Bu ya. Jadi anak-anak pastikan ya gulanya itu tercampur dengan air. Jadi jangan sampai bongkahan-bongkahannya itu numpuk di bawah. Harus semuanya rata ya Bu ya. Iya. Biar nanti fermentasinya lebih bagus. Sebenarnya kalau dia nanti lama-lama larut sendiri, tapi kan fermentasinya biar lebih maksimal, jadi kita larutkan dulu semua gulanya. Kita isi. Masih ada sedikit ini. Mungkin Bu anak-anak di rumah nih, kan kita udah tahun 2019 ya Bu ya, kita udah mulai Ya, sosialisasi. semenjak 2019 sudah mulai sosialisasi, lalu juga sudah mulai dibuat bersama. ya. Heeh. Proyek pertama kemarin kan kita guru-guru Ya, ya kita Bu ya, guru-guru. bagi kelompok untuk mengerjakan Membuat ini. ekoenzim ya. Mm-mm. Mungkin anak-anak di rumah yang sudah pernah membuat ini udah tahu caranya, atau mungkin pernah gagal, mungkin Bu bisa gagal nggak sini Bu? Kemungkinan gagal ada tapi sedikit. Nah, dan biasanya mungkin ini karena faktor kita tidak tahu perbandingan. Perbandingan ya. Perbandingan dalam arti kalau ini kan gula sama bahan sisa organik sama air. Kalau untuk tahap awal kayaknya nggak terlalu masalah. Kita udah datung 1:3:10. Iya. Tapi yang biasanya bikin gagal adalah ada beberapa kondisi. Seperti ini, bahan sisa organiknya kalau di rumah kan kita ada sisa sayur sama sisa buah tuh. Bu. Sisa buah. Nah, jangan sampai perbandingan yang sayurnya terlalu banyak. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya kita mau nyampurin sisa buah dan sisa sayur, paling banyak itu yang sayurnya itu cuma boleh 20. Oh, Nah, gitu jadi ya, yang Bu, buah ya? 80, yang sayurnya 20. 20 ya. Karena kalau sayurnya terlalu banyak, nanti baunya juga kurang segar. Dan itu yang biasanya kadang-kadang jadinya kurang berhasil gitu ya, loh. Bu, ya? Dan Iya, benar. sebenarnya kalau dibilang gagal total, jarang sih ada Jarang yang ya. gagal. Nah, karena kalau misalnya dia kurang bagus, caranya kita bisa menambahkan gula. Gula ya Bu. Kalau kurang bagus ya kita boleh tambahkan gula. Iya. Jadi tadi kan Ibu udah bilang nih di awal selama 3 bulan ya Bu ya. Kita nunggunya ya. Jadi selama itu ada proses yang harus kita lakukan nggak Bu? Nah, waktu yang penting perlu kita jaga adalah terutama di bulan pertama. Nah, di bulan pertama itu ada baiknya kita boleh aduk, tapi jangan terlalu, maksudnya ngaduknya Pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Terus perlu kita buka dalam arti untuk membuang udara, karena dalam 1 bulan pertama fermentasi itu menghasilkan udara, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau kita letakkan di ruangan, ada baiknya ruangan yang ada ventilasi, tetapi tidak terpapar langsung sama matahari. Sama matahari, Terus ya. ruangan yang sejuk, tapi bukan ber-AC ya Bu ya. Iya, benar. Atau masukkan ke kulkas jangan ya. Oke. Jadi ruangan yang maksudnya dia adem gitu kan. Jadi proses fermentasinya akan bagus, dan udara di sekitar tempat kita meletakkan ekoenzim ini juga biasanya lebih segar. Oh, Karena dalam 1 bulan pertama dia memang menghasilkan gas ya Bu ya. Oke. Nah, jadi anak-anak kita nih sekarang apa nih Bu? Mencampurkan sisa bahan sisa organik yang ya. tadi ya, yang 3 bagian tadi ya. Jadi Iya. kalau tadi gulanya sekilo, ini berarti sisa bahan organiknya ada 3 kilo. Iya. Ini kita bisa lihat ya, ada kulit nenas, terus ini kulit mangga, terus campur ini ada yang saya bawa dari rumah.
kulit pir ini, pir sama apel. Oke. Dan kalau mau segar kita boleh campurkan kulit jeruk juga. Biasa saya ada campur kulit jeruk, cuman Nanti kebetulan aromanya bisa segar gitu ya, Bu ya. ini kebetulan nggak ada kulit jeruk. Dan nanas ini sangat bagus, kenapa? Nanas ini kalau kita untuk cairan pembersih ya Bu ya, nah, dia bagus banget. Membersihkannya dia. Ya, kalau kuat misalnya ya. kita mau buat khusus untuk membersihkan lantai dan sebagainya kan, nah pastikan ada menggunakan campuran nanas. Nah itu akan efektifnya sangat bagus gitu loh untuk jadi pembersih. Oke. Nah udah cuma begitu aja. Udah gitu aja ya Bu ya. Wah, kita simpel ya anak-anak ya. Kita Tinggal aduk kita rata. aduk-aduk rata. Nah cuman nanti nyimpannya jangan di sini ya, karena di sini terpapar langsung sama matahari. Matahari ya. Harus simpan di ruangan yang tentunya ada ventilasinya, terus udaranya sejuk gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Jangan panas, tapi jangan juga dimasukkan Jangan. ke kamar ber-AC, nggak usah ya. Iya. Nah setelah ini Lalu? udah kita tutup. Kita tutup. Rapet. Jangan sampai misalnya nanti lalat atau serangga bisa masuk. Oke. Nah, dalam bulan pertama ingat sekitar 1 atau 2 hari, setiap 1 atau 2 hari kita buka, cukup buka sedikit gini aja. Oh. Nah, kalau dikit misalnya gitu? ya ngelihat hitam-hitam gitu ya, kayaknya geli mau ngaduk ya, ya nggak apa-apa dibuka, biar udaranya keluar, ditutup kembali. Iya. Nah, itu aja sih. Oke, itu jangan lupa tuh anak-anak, itu proses pentingnya ya. Nah, ini udah kita tutup. Oke. Rapat. Lalu nanti tinggal tunggu berapa bulan Bu? 3 bulan, 3 bulan. ya. Nah, jadilah setelah dia. 3 bulan itu nanti kita panen kan Bu. Ampasnya yang tadi itu juga bisa kita pakai untuk pupuk tanaman. Oh, setelah 3 bulan yang sisa bahan organik ini masih bisa kita pakai lagi Bu, ya? Iya, betul. Airnya kita saring. Nah, ini yang contoh yang hasil produksi dari sekolah. Oke. Nah, Ibu boleh lihat. Iya. Nah, dia baunya bau segar, ada Iya, asamnya segar. karena ini ada campuran jeruk. Jeruk. Dan ini manis-manis kecut lah ya Bu ya, Iya, kalau istilahnya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ampasnya yang tadi itu karena dia sudah hancur, itu nanti bisa dipakai juga untuk pupuk. Ya. Dan ya memang untuk pupuk tanaman bagus sekali Bu. Buahnya Iya. jadi lebih lebat. Iya. Cepat gitu ya Bu ya. Oke. Benar. Nah, anak-anak semuanya, ini dia tadi proses pembuatan ekoenzim yang sudah dijelaskan oleh Ibu Suryati. Oke anak-anak semuanya, nah Bu Suryati kira-kira ada lagi yang mau disampaikan nggak nih kepada anak-anak semuanya tentang pembuatan ekoenzim ini supaya lebih berhasil lagi nih Bu Suryati? Silahkan. Bu Mungkin kita ulang poin-poin pentingnya kali ya Bu Liza biar ya. anak-anak makin jadi ingat ya. supaya ini ya langsung ulangin poin-poin pentingnya yang tadi perbandingan, ingat 1, 3, 10 ya untuk perbandingannya. 1, 3, 10. Nah, kemudian catatan yang paling penting lagi, kalau kita mencampur sisa sayuran dan sisa buah, ingat perbandingan sayurannya cuma 20% ya, harus buahnya yang 80%. Dan yang perlu diingat lagi, ingat ya, sisa sayur dan buah segar, bukan yang udah busuk ya Bu ya. Sama jangan misalnya nih, sisa makanan kita nih yang nggak kemakan, yang udah dimasak terus nggak kemakan, nah, itu jangan dimasukkan karena itu sudah mati, nggak ada enzimnya lagi, nanti nggak bisa terbentuk jadi enzim. Ya, benar. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau diikuti tadi langkah-langkahnya, mudah-mudahan nanti semuanya berhasil 100% Bu. Oke Bu Suryati. Mungkin Baik anak-anak semuanya, itu dia penjelasan yang sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua tentang ekoenzim. Nah di sini Ibu ucapkan terima kasih untuk Bu Suryati atas sama-sama, waktunya Bu Liza. untuk anak-anak semuanya sudah menjelaskan tentang ekoenzim ini. Nanti kita jumpa di lain waktu Bu Suryati dengan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Salam sehat selalu Bu Suryati. Ya, sehat Sekali dan lagi. kita doakan dengan proyek ini ya, kita selain untuk save money ya, berarti kalau Oh iya benar. save money berarti kita happy wallet dan happy earth ya. Jadi semua bumi juga berbahagia ya. Oke. Jadi semua juga happy karena lingkungan kita juga baik adanya. Oke. Dan semoga kita semua di rumah kita masing-masing nanti akan semakin banyak produk ekoenzim. Jadi nanti deterjen yang nggak laku ya Bu ya. Nanti kita kena marah sama untuk produksi deterjen. Oke, mungkin itu saja Ya, itu dari saja. Terima kami. kasih Bu Suryati. Terima kasih Bu Oke. Liza juga untuk kesempatannya. Nah, anak-anak semuanya, Miss akan memberikan giveaway Saturday kita pada hari ini untuk anak-anak yang pertama ya, anak-anak yang sudah mempraktikkan ekoenzim di rumahnya.
Anak-anak boleh kasih testimoni tentang bagaimana keseharian pengaplikasian ekoenzim di rumahnya masing-masing. Lalu yang kedua, bagi anak-anak yang belum mempraktikkan ekoenzim, nah tadi kan sudah mendengarkan ya penjelasan dari Ibu Suryati, lalu tadi ada dari video juga, anak-anak membuat sebuah rangkuman tentang apa itu ekoenzim, bagaimana penggunaannya, apa saja manfaatnya, dan bagaimana cara pembuatannya. Nah, nanti kita akan tunggu testimoni ataupun rangkuman dari anak-anak semua sampai jam 11. Oke, nanti akan dipilih 3 terbaik dari SMP dan dari SMK. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, MM Show kita. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah menonton MM Show dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa di MM Show berikutnya. Dadah, sampai jumpa.